Jadi kemarin saya bikin event sederhana untuk para penulis Wattpad untuk bikin meme atau meme tentang kepenulisan atau Wattpad. Sekarang ini kan jam 2 pagi. Saya ini ngantuk, capek, lapar juga iya. Lengkap deh pokoknya. Dan saya barusan cek, ternyata ada yang ikut event ini ada sekitar 110 postingan. What the hell. Sekarang jam 2 pagi. Ini selesai jam berapa nanti? Sengaja saya mau ngeceknya pas posisi seperti ini, posisi ngantuk atau capek. Kan persyaratannya memenya harus lucu. Oke, kalau memenya benar-benar lucu, saya yang sedang ngantuk dan capek seperti ini pasti bisa terhibur. Sekalian kita cari siapa pemenangnya di event ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Saat followers Wattpad salah niat berangkat sekolah. Ekspektasi realita. Oke. Not bad. 500 likes. Wow. Oke, mungkin mungkin 500 orang rasa ini lucu. No problem. Not bad. Next. Udah baca sampai part 21, lanjutannya malah dihapus gara-gara mau terbit. Autor anj. Bacot miskin. Nice try. Next. Autor 18 plus minus EYD dengan jutaan pembaca. Oh, tunggu, aku bisa jelaskan. Autor romance mainstream tanpa 18 plus dengan dialog kekinian. Ya. Kamu dapat jutaan pembaca tanpa mempedulikan ejaan yang benar, sementara aku hanya ratusan ribu. Autor horor misteri dengan unsur kur 18 plus tapi gak ada mantap-mantap. How? Oh ya, kau ratusan ribu, aku mengatur plot cerita yang penuh kejutan hanya mendapat ribuan. Autor newbie. Kalian ada yang baca? Nice try. Not bad. Next. Cara membuat cerita sad ending. Gampang, buat tokoh utama mati dengan kecelakaan pesawat. Okay, nice try. Next. Oh, what is this? Dia adalah anak dari pemilik perusahaan terbesar di Asia Tenggara dan termasuk orang paling kaya di dunia. Bernard Arnault be like, belum aja gue pukul ladar lu sampai bunyi dek. Oke. Next. Cerita anak 13 tahun yang jadi ketua mafia, CEO perusahaan nomor 1 dunia yang pura-pura jadi nerd di sekolah. Oh, rame. Cerita science fiction. This is so sad. Kalian tahu yang duduk di kursi ini harusnya saya. Tapi ya realita di Wattpad ya seperti itu. Mau gimana lagi? Anak 13 tahun jadi ketua mafia. Terus CEO perusahaan nomor 1 dunia. Next. Awalnya aku tak tahu
tahu siapa mereka, K-pop. Tapi setelah ada WOTY, aku menjadi fans mereka hingga akhirnya aku menikahinya di dalam ceritaku. Ini kan di video saya sebelumnya yang kemarin itu ada pembahasan tentang FPP, Fantasy Pronoun Personality. Nah, ini dia. Ketika pembaca atau penulis pengen nikahi atau punya pacar tokoh fiksi, ya itu. Oke, next. Oh, art buat sendiri. Oke. Ara, kamu mau gak jadi pacar aku? Umur kamu berapa? 16 tahun. Udah S3 belum? Kamu ketoging motor mana? Pintar di segala bidang gak? Oh, lanjut lagi deh. Kalau ayah kamu mafia, terus kamu CEO di banyak perusahaan, punya sifat dingin tapi romantis, terus dia aku mau. Gimana kalau aku pukul kamu biar sadar? Oh, nice try. Ini artnya dibuat sendiri ya. Oke. Wow. Oke, nice try. Next. Tata cara dan proses menulis. Persiapan nulis, buku kosong, pena. Nomor 2, OTW, nging. Seblak jus, bla 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 bla. Terus ketiga, ide yang sudah dipersiapkan dari tadi. OTW. Beberapa detik kemudian saat angkat pena, si ide be like. Apa? Oke, not bad. Next. Cowok Wattpad. Gue yang baca ceritanya. Buset dah, damage-nya bukan main. Saya selama baca Wattpad gak pernah merasakan damage yang bukan main ya. Kalau lihat udah ada casting kayak cowok-cowok seperti ini. Next. Oh, ada Chef Jonah. Gua bakal bikin pemeran utama kalah. Reader, janganlah macam tuh. Gue bakal bikin pemeran musuhnya menang. Pemeran musuh itu yang maksudnya antagonis ya, antagonis utama. Nice try. Next. Queen memiliki wajah Bak Dewi Yunani dan merupakan anak dari orang terkaya di dunia. Tidak hanya cantik, Queen juga pintar dalam segala bidang. Seringnya kita ketemu di Wattpad seperti ini. Penulis yang membuat tokoh utamanya itu super perfect, super sempurna. Cewek seperti ini, Queen juga pintar dalam segala bidang. Seperti dia itu pintar politik, pintar ekonomi, pintar ilmu pengetahuan, juga engineering, segala hal pokoknya bisa. Next. Huruf-huruf alfabet Inggris dikembangkan. Huruf-huruf alfabet Inggris dikembangkan atas dasar alfabet Romawi. Huruf yang sampai pada kita saat ini yang biasa dikenal dengan huruf alfabet, sejarahnya berawal kira-kira 2500 tahun yang lalu. Dari Wikipedia. Manusia sekitar 2499 tahun yang lalu. Be like. Not bad. Oh, saya mikirnya ini tadi kode Morse, ternyata limbat. Tapi sebelum ada huruf alfabet kan ada juga banyak huruf-huruf kuno itu. Contohnya kayak yang di Mesir yang ada di piramida itu apa? Hieroglif.
Itu kan huruf kuno juga. Not bad. Next. Oh, Toy Story. Mereka bukan pembaca Wattpad yang pikirnya tidak polos lagi, Budi. Mereka hanya suka menonton porn dengan gaya. Oke. Premis pertamanya bagus. Punchline-nya kayaknya ada sedikit salah pilih kata. But not bad. Next. Oh, what the fuck? Tikus. Jam 7. Bentar lagi nulis Bentar dikit lagi. Habis drama ini. Jam. What the fuck, harus usir tikus bentar. Wait. Tapi di luar sih berisik banget. Ulang dari pertama. Jam 7. Bentar lagi nulis Jam 8. Bentar dikit lagi habis drama ini. Jam 9. Sayang, bentar lagi tamat. Jam 10. Baper banget, bentar lagi deh. Jam 11. Ngantuk, besok aja dia nulisnya. Dasar gak jelas. Harusnya waktu bikin meme ada di atas itu semacam judul atau apa gitu, kasih keterangan gitu. Next. Cerita adegan 18+, CEO, gangster, psikopat, ganteng, pembaca. Diserbu. Biasanya pembacanya bocil-bocil yang kayak gini. Next. Spider-Man. Hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi di masa depan. Kritik, koreksi, saran orang kritis, kamu dan ceritamu. Okay. Not bad. Next. Ketika newbie nulis di Wattpad, pasti banyak yang baca. Sebulan kemudian, so sad. Ini dia sendiri yang like ini. Dia sendiri yang ngasih store. Setahun kemudian. Setahun kemudian ada 2 views. Bintangnya kemana? Siapa yang ngambil bintangnya? Tapi kalau lihat meme ini saya rasa semua penulis Wattpad saat pertama kali pakai Wattpad itu pasti pernah alami hal seperti ini ya. Saya juga dulu alami hal seperti ini sekitar tahun 2016 dulu, bulan Januari ya. Itu waktu saya pakai Wattpad pertama kali. Followersnya nggak ada sama sekali dan saya upload semua cerita saya sekitar sampai ratusan chapter, nggak ada yang baca, nggak ada ini itu. So sad, menyedihkan sekali. Tapi waktu itu saya nggak terlalu peduli karena memang nggak terlalu kenal Wattpad. Sebelumnya saya menulis itu bukan di platform seperti ini. Masih pakai cara konservatif. Benarkah pilihan kata konservatif? Maklum udah ngantuk, hampir jam 2 ini. Lapar, ngantuk, capek. What the lah, buka lagi. Tadi sampai mana ya? Sampai sini.
Tadi kan udah ini, sekarang di sini. Dari Michelle Min. Waktu riset adegan perang distopia yang terbayang. Oh. Yang ditulis that's cute. Kalau hal seperti ini, penyebab utamanya itu gini. Kita kalau punya ide yang besar, pokoknya kita merasa idenya amazing sekali. Tapi saat kita tulis hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Itu pertama karena kemampuan storytelling kita masih rendah, masih kurang terlatih. Terus kedua, kemampuan menulisnya kita itu juga masih kurang. Kita masih kurang menguasai teknik-teknik menulis yang bagus, yang membuat kalimatnya kita itu jadi lebih efektif, sehingga idenya kita bisa tersalurkan dengan baik. Sampai kering tenggorokanku. Next. Aku yang masih pemula dan pengen punya banyak readers di Wattpad. Riset sana sini, sci-fi, friendzone, geng motor, perjodohan, nikah muda. Jalan pintas terbaik selalu cerita seperti itu. Tapi dia taruh sci-fi di sini. Aku yang masih pemula dan pengen punya banyak readers di Wattpad. Sci-fi. No. Kalau kamu masih pemula dan pengen punya banyak readers, jangan pernah nulis science fiction, karena ini genre paling menyedihkan yang pernah ada di Wattpad dan juga di dunia nyata di Indonesia. Peminatnya sedikit dan juga tagarnya sering dipakai sama penulis-penulis lain. Ceritanya apa? Pakai tagarnya science fiction. Ada di video saya sebelumnya bahas itu kan. Next. Tunggu bentar, aku ambil air. Jadi haus. Sampai mana tadi kah sini? Aku bikin cerita fantasi pakai Puebi. Aku bikin cerita romance, CEO, geng motor, mafia, yakuza, psikopat, sampai 18+. Pakai Puebi kan? Enggak lah. Not bad. Next. Autor 18+, umur 12 tahun, views 22 juta. Reader soleh, senior berduit. Autor the fuck. Autor view 1K, diksi keren. Nggak ada 18+. Oke. Reader setia malaikat Israel. Not bad. Next. Ini tadi udah. Tunggu. Oke. Awalan nama pakai kapital K, dialog tag pakai koma, dan dialog aksi pakai titik. Tanda bacanya diperhatiin ya.
Shit. Bacot lu, kalau mau baca cerita gua tinggal baca. Kalau gak suka skip aja. Lagian PUBG gak penting selama cerita gue menarik. Toh reader dan vote, readers dan vote di cerita gue banyak. Cerita ramai cuman karena boom vote kau bilang itu menarik. Sadar kawan, mereka cuma minta bayaran untuk cerita mereka. Anggaplah kritik dan saran orang lain sebagai motivasi, bukan hinaan bagimu. Cerita ramai tapi bikin sakit mata, sama aja bohong. Ya kita juga sering temu yang seperti ini ya. Komen di cerita terus minta feedbacknya kak. Please. Next. Gue udah riset sana sini, udah belajar kepenulisan sampai otak keriting, masih aja sepi pembaca. Masa gue harus nulis buku porno biar rame? That's true, exactly. You have to do that. Kalau kau pengen cepat terkenal di Wattpad, pengen cepat views nambah, nulis cerita seperti itu. Tapi ada konsekuensinya. Kalaupun suatu waktu kamu terkenal, ini kita umpamakan ya, dan ada orang yang bertanya ke kamu, wah kamu penulis ya? Iya. Tulis cerita apa? Nah, kamu berani jawab nggak kalau kamu nulis cerita porno? Pasti nggak mau kan? Pasti malu kan? Nah gitu. Next. Upin-ipin. Kuk lama di pasar. Habis borong makanan, borong pakaian. Akhirnya ketawa. Borong cake. Ini kan yang saya bahas kemarin di video kemarin. Sci-fi. The hell. Sci-fi. Ya. Nulisnya cerita apa? Semua tagar dipakai. Sci-fi, fantasi. Pokoknya semua dipakai. Oke. Oh, not bad. Next. What the fuck? Kok lama di pasar? Habis borong pakaian. Borong tek. Tepuk citat. Next. Boy, cerita lu beda dari yang lain gak? Ya lumayan, kagak pasaran amat. Gitu doang mah gampang. Cerita gua nih banyak pelajaran yang bisa diambil. Pasti maknanya mendalam kan? Kagak, cuma ada adegan belajarnya aja. Oke. Lumayan lucu. Lumayan. Next. Ekspresi ketika menemukan cerita yang bagus dan enak dibaca. Jeng tiba-tiba sebagian cerita dihapus untuk keperluan penerbitan. Tono jadi nikah sama Siti gak ya? Tuh endingnya gimana ya? Emang kayak biar bisa buku dan bisa dibacakan. Oh nice. Ya jangan beli buku bajakan ya. Usahakan beli buku yang ori biar penulis aslinya bisa mendapat royalti. Dah gak ada pemasukan. Saatnya lupakan dan baca cerita gratisan. Tapi kalau menang event ini kan dapat lumayan kan, bisa beli cerita yang kamu mau itu. Ngantuk, gila. Next. Oh, ini lumayan kreatif. Wait.
Kisah hidup penulis. Kisah hidup penulis. Kisah yang ditulis. Iya. Kisah hidupnya dia ini. Hidupnya no life ini meme no life. Tapi kisah yang ditulis seolah-olah dia bertualang ke sana kemari. Bla 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 bla. Ini apa ya istilahnya? Sama seperti di Instagram kan. Di Instagram itu banyak yang berbohong tentang kehidupannya. Yang ditunjukkan seolah-olah mereka hidup bahagia, apa segala macam, tapi faktanya nggak seperti yang ada di fotonya mereka di Instagram itu. Kebanyakan bohong. Next. SpongeBob. Dia buka Wattpad ini ya. Dia buka Wattpad. Cerita yang mengisahkan tentang Tania, seorang gadis yang harus bersabar dengan pacarnya yang lebih mementingkan sahabatnya sendiri. Aku capek sama kamu, tapi aku masih sayang sama kamu. Tania Folos menolak. Tolak. Oh, not bad. Ini sering saya temui di genre teen lit atau romance. Dan ini ada di bagian blurbnya, bagian depannya. Biasanya. Saya nggak tahu siapa yang pertama kali mempopulerkan ide blurb seperti ini, tapi ketika ada anak-anak muda yang masih labil pakai cara yang sama, hasilnya seperti ini. Damn. Next. Not bad. Ini meme yang lumayan. Not bad. Teman, bro, gue kan pengen nulis nih, tapi otak gue suka tiba-tiba stuck gitu. Kok bisa ya? Karena otakmu tidak ditakdirkan untuk dipakai. Simple. Nice try. Next. Buat cerita enak-enak, ramai pembaca, dibully, dibela sama readers. Ini sering saya alami ketika waktu tahun 2017-2018an. Sering dulu saya tegur penulis yang seperti ini ya. Tapi yang trigger bukan penulisnya, malah yang trigger itu pembacanya. Jadi dia ributnya bukan sama penulisnya, sama pembacanya. What a trash. Next. Not bad. Ini tadi aku tag science fiction. Keren, ceritanya tentang science fiction kan? No. Ini sama kayak yang di atas itu, pencurian tagar. Nulis cerita teen lit tapi pakai tagar science fiction. Next. Nice try. Aku yang siap menghujat pas lihat cerita tentang kokop-kokopan anak di bawah umur. Wait, kokop-kokopan? Saya nggak tahu ini bahasa apa, tapi saya nangkapnya ini mungkin maksudnya cerita enak-enak. Nawa itu gepuk raimu. Oh, mungkin maksudnya saya pukul kepalamu, ya gitu mungkin maksudnya. Ekspresi S-nya hilang. Ekspresi author tersebut yang lagi kena mental breakdance karena karya andalannya dimatai habis-habisan dan membela diri dengan kalimat, author juga manusia, bisa berbuat salah dan dosa.
Oh my god. Biasa defense line seperti itu biasanya untuk menarik simpati. Dan ini juga awal dari tangga awal dari playing victim. Ini awal dari playing victim kalau kalimat seperti ini. Nanti yang disalahin yang negur, padahal yang salah dia yang nulis cerita nggak beres kayak gitu. Let's try next. Wah, kecil banget hurufnya. Mampir yuk ke ceritaku, alur berbeda dari yang lain dan penulisan rapi. Sepi, feedback, dan gender 21+. Feedback. Ini real, ini real ya, nyata. Di Wattpad itu, ini sering kita temui di komunitas-komunitas penulis Wattpad, di grup-grup gitu. Kalau ada sesuatu berbau feedback, pasti rame. Mereka lupa apa gunanya punya banyak followers, tapi yang follow mereka itu bukan orang yang mau baca ceritanya. Gak ada gunanya, serius, sama sekali gak ada gunanya. Kalau pengen banyak followers ya beli aja sekalian, daripada cara seperti ini, sama aja hasilnya. Next, scroll sosmed sambil ngejulidin karya orang sana sini. Atau yang kanan, lanjut nulis cerita sendiri yang belum kelar sejak 5 tahun lalu. Oh, sampai berkeringat ya. Tough decision. Not bad. Next, gue yang mau masukin unsur week 21+ di karya gue biar rating naik. Bunda said, ingat nak, karya kamu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Bukan cuman permasalahan akhirat ya, kayak yang di atas tadi, kan konsekuensinya bakal kena ke kamu juga. Kalau seandainya ditanya sama keluarga atau teman, kamu nulis cerita apa sih? Berani nggak kamu nunjukin cerita yang ada plus-plus kayak gini ke mereka? Apa nggak malu kalian? Next, konten dewasa. Apa karena Wattpad kamu berpaling dari gua nih? Tidak, Gopal, tidak. Kenapa ikut dia? Konten dewasa. Terus apa? Apa karena aku tidak mirip dengan si makhluk bernama Wattpad itu? Jawab aku nih. Cukup. Not bad. Next. Tanda bacanya diperbaiki. Itu banyak kata yang disingkat-singkat, gak sesuai KBBI dan terlalu vulgar. Iri bilang bos. Tulisan lu gak rame, fontnya gak banyak juga. Gak usah komentarin author kita. Makanya nulis genre 18+ biar rame. Bodo amat sama tanda baca atau KBBI bla 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 bla. Loh, kan Krisan membangun agar author bisa nulis lebih baik lagi ke depannya dan duak. Nice. Ini juga real ya, ini juga pernah terjadi ke saya ketika kita negur penulis yang gimana ya, yang otaknya agak miring dikit, selalu bawa views dan followers sebagai backupnya, seolah-olah views dan followers itu segalanya, seolah-olah views dan followers itu bisa jadi justifikasi untuk perbuatannya yang salah itu. Mental inlander. Ini bukan cuma ada di Wattpad ya, mental seperti ini. Di dunia nyata juga, di kehidupannya kita juga
Ada, sering kita temui seperti ini. Contohnya kayak orang kita itu sering banget sungkan, takut, segan sama orang yang kaya, punya jabatan atau pendidikan tinggi. Walaupun orang-orang yang punya jabatan kaya itu berbuat salah, mereka gak berani tegur. Karena apa? Ya mental itu, mental inlander. Next. Apa ini? Nulis hapus. Niatnya mau buat cerita tapi udah keduluan sama firasat yang gak enak. Takut gak ada yang baca. Ini fotonya siapa ya? Jangan-jangan dia pakai fotonya sendiri. Jangan-jangan foto wajahnya sendiri. Ini ada kamera B612. Ini mukanya sendiri ya? Kalau benar dia pakai wajahnya sendiri, buset, berani banget. Takut sama gak ada yang baca. Gini ya, gini. Kita itu hidup gak harus butuh approval dari orang lain. Maksudnya apa sih? Jangan terlalu mencari pengakuan dari orang lain. Lakukan apa yang kau suka, lakukan apa yang kau bisa, dan jangan terlalu mengejar approval orang lain. Konsisten aja dengan apa yang kau lakukan, nanti seiring waktu bakal petik hasilnya. Toh saya juga nulis di Wattpad gak langsung banyak views kok, ada prosesnya. Next. Tetap perbaiki tulisan, ikut puebi meski gak ada yang baca sama sekali. Nice. Wah, ini kebetulan yang luar biasa ya. Tadi saya barusan ngomong soal bodo amat dengan segala hal kan. Jangan butuh approval orang lain. Postingan yang meme yang ini ibaratnya antitesis dari meme yang ini. Ini tetap fokus sama diri, bodo amat sama penilaian orang lain. Ini lihat, meski gak ada yang baca sama sekali, dia tetap fokus sama menulis. Yang ini berbeda, dia takut nulis karena takut gak ada yang baca. Jadi meme ini antitesisnya ini. Wow, kebetulan yang luar biasa ya. Nice try. Next. Pas muncul banyak ide. Pas mau nulis gak dapat satu kata pun. Pas muncul banyak ide, pas mau nulis gak dapat satu kata pun. Ini kan sama kayak yang saya jelaskan di atas tadi. Ini karena kemampuan storytelling dan kemampuan menulisnya kita yang masih terbatas. Plus, kita masih terlalu mikirin apa kata orang. Jangan peduli apa kata orang. Lakukan saja yang kamu bisa, tulis saja yang kamu bisa. Soal bagus dan tidaknya, sering waktu nanti kamu bisa perbaiki sendiri. Next. Momen ketika lagi baca Wattpad dan nemuin kata ini. Beberapa part sudah dihapus untuk kepentingan penerbit. Gua, yaelah, itu mah udah makan sehari-hari gua, bro. Not bad. Next. Nulis cerita tentang pernikahan dini, isi edukasi. Dibaca 43, vote 37. Loh, kok belum rame juga ya? Apa gua harus tambahin ini ya? Narasi Skidi Papap. Dibaca 1 juta. Oh, gila. Janja. Yap. Not bad. Next.
Ketika gue baca cerita Wattpad yang sudah terbitkan, tampakan yang sudah diterbitkan ya, imbuhan di depannya, tampakan imbuhan. Ketika gue baca cerita Wattpad yang sudah diterbitkan, bagian awal baru mulai pemanasan dulu, masih aman. Udah sampai konflik dan si tokoh utamanya menye-menye. Akhirnya tokoh utamanya meninggal dan gue belum tahu siapa pembunuhnya. Udahlah, gak perlu nabung-nabung lagi, langsung gas beli novelnya. Nice, harus gitu. Beli novel orisinalnya biar penulisnya dapat royalti, biar penulisnya semangat dan terus menghasilkan karya-karya yang bisa menghibur kalian. Not bad. Next. Promosi ke setiap grup, status WA, dan ganti profil. Pas cek Wattpad masih aja sepi. Gua be like, maaf kode Anda bla 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 bla. Tapi kalau kalian menang event ini kan bisa tuh beli kuota yang banyak. Next. Cerita yang tak kunjung kelar karena kehabisan ide. Author, karakter utama dikubur. Not bad. Next. Ini enggak ada, mungkin di atas. Memanggil semua penulis yang malas riset dan berlindung di balik genre fiksi, terutama fantasi. Wait, what do you mean? Wajarlah nggak masuk akal, namanya juga fiksi. Mungkin maksudnya penulis yang suka berlindung yang suka ngasih alasan kalau kita bilang tulisannya itu gak masuk akal. Gak masuk akal dalam artian gini, dia nulis ceritanya di Prancis, tapi ibu kotanya, dia nulis cerita negaranya di Prancis, ibu kotanya Jakarta, yang gak masuk akal kan. Itu contoh aja. Wajar lah gak masuk akal, namanya juga fiksi. Not bad. Ya banyak juga sih penulis yang seperti itu. Sering saya temui di genre science fiction. Kalau saya negur mereka itu ya jawabannya mirip-mirip beginilah. Tapi ada satu hal yang harus kita pahami juga, yang namanya menulis fiksi itu gak selalu harus sesuai dengan realita. Maksudnya gak harus sesuai dengan yang ada di dunia nyata. Kalau kalian terus berpikiran menulis novel atau fiksi itu harus logik, harus sesuai dengan dunia nyata, nanti kalian nonton SpongeBob itu pasti juga gak nyaman rasanya. Pasti ada pertanyaan, kok bisa sih SpongeBob nyalain api di dalam air? Itu kan gak masuk akal. Next. Cerita anti-mainstream, penulisan sesuai Puebi, kaya diksi. Kami tidak peduli. Cerita cacat logika, penulisan berantakan, viewers banyak, kami bully. Not bad. Banyak ini banyak yang seperti ini ya. Banyak yang seperti ini. Karena apa? Karena mencela itu lebih mudah daripada memuji. Kenapa orang jarang memuji atau sulit sekali ingin memuji orang lain? Karena dia tidak mau mengakui kalau dirinya itu banyak kekurangan. Dia masih belum bisa menerima kekurangan dirinya sendiri. Itu sebabnya orang itu lebih mudah untuk membuli orang lain, lebih mudah untuk menghina orang lain atau mencari kesalahan. Not bad. Next. Udah lama gak lihat meme yang ini ya, Arif Richman.
Terakhir kali ya meme ini populer sekitar tahun apa ya, 2014 2015 apa gimana gitu, atau 2013an juga mungkin sudah populer. Oke. Wait. Playboy Wattpad be like, aku suka Harry Potter tapi aku lebih suka Harry God damn it, bisa-bisanya saya kena jebakan simple seperti ini. Not bad. Aku suka Harry Potter tapi aku lebih suka hari-hari bersamamu. Oh, that's cute. Lihat. Look. That face, that smug face. My goodness. Not bad. Next. Ketika ngelihat tulisan orang lain, cerita kok plagiat, cerita kok monoton ya, bukan menonton. Menonton itu artinya pengen nonton, mau nonton. Gak masuk akal ceritanya, alurnya kok gampang ditebak. Porno banget sih nulis cerita. Dasar penulis mesum, dasar kebelet viral. Tapi pas dilihat viewersnya banyak, dibaca 514.000 kali. Wah, that's fucking crazy. Tentu saja aku akan menirunya. Not bad. Next. Wih, view-nya banyak, pasti ceritanya menarik. Lah anjir, tokonya gak ada kelemahan. Wajahnya bak dewa Yunani, pinter, anak Hawkeye, banggain dirinya sendiri pula. Skip. Gini, template yang kamu pakai nggak sesuai sama narasinya. Tapi not bad. Next. Ngetik cerita 30 menit. Page 1 of words 1020. Sama aja tapi di WC sambil BAB. Oh, mungkin maksudnya kalau di kamar mandi sambil BAB idenya lebih lancar. Kok bisa? Emang kalian bisa nulis di kamar mandi? Tapi coba lihat, ini kan dari aplikasi Word ya. Apa kamu bawa laptop ke kamar mandi? Bawa laptop ke toilet? Not bad. Next. Penyimpanan ya, hampir penuh. Isi otak waktu lo lagi boker berimajinasi tentang alur cerita yang bakal lo buat. Isi otak lo pas mau nulis kosong. Fuck, nyamuk banyak banget. Not bad. Next. Reset, word building, karakter building, plot. Nulis. Ini sama kayak tadi yang saya bilang. Ide besar, idenya banyak, idenya besar, idenya bagus, tapi tidak diimbangi dengan kemampuan menulis dan kemampuan storytelling. Kalau belajar pasti bisa. Tingkatkan kemampuan menulis, tingkatkan kemampuan storytelling. Kemampuan storytelling itu bisa ditingkatkan dengan berbagai cara ya. Salah satunya dengan rajin membaca. Ya, serius, dengan rajin membaca nanti perlahan kemampuan storytellingmu bisa meningkat karena kamu bisa meniru dari penulis-penulis yang kamu baca karyanya itu. Not bad. Next. Momen ketika gue baca adegan sedih, tiba-tiba disuruh mak belanja. Not bad. Biasanya cewek yang kayak gini.
Not bad. Next. Cara agar cerita diminati pembaca. Oh, come on. Kenapa dispasi? Imbuhannya kenapa dipisah? Mark Tagar, cerita 21 plus, mafia, CEO, dan lain-lain. Nope. Pengembangan karakter. Nope. Bunuh karakter tiap chapter dengan Lucky Will ala Isayama. Gini, kalau kamu mau pakai tekniknya dia, minimal kamu sudah bisa bikin pembaca itu peduli sama karakter yang kamu buat. Maksudnya buat pembaca itu merasa kehilangan kalau seandainya tokoh yang kamu buat di ceritamu itu tiba-tiba hilang atau mati. Kalau seandainya pembaca tidak peduli dengan tokoh yang kamu buat, ya sama aja, gak efektif. Tapi not bad. Next. Tubuh baja hati Hello Kitty. Ketua geng motor terganas dan terkuat seantero galaksi saat sedang tawuran. Woi, maju sini kalau berani. Ketua geng motor saat ketemu cewek polos. Aku rela jadi budak kamu asal kamu gak ninggalin aku. Ekspresinya saya itu sama kayak Doge nih. Ekspresi ragu-ragu, ekspresi suspicious. Not bad. Next. Aku pengen jadi penulis romance yang banyak unsur ginuk-ginuknya biar ceritaku ramai. Ini maksudnya enak-enak ya, ginuk-ginuk. Orang-orang pakai istilah yang gak apa-apa. Next. Ayah ikhlas kamu pergi. Yang dicabut stekernya. Tapi kan walau dicabut yang mati cuman monitor kan. Tabung oksigennya masih ada ini, berarti masih hidup anaknya. Kecuali yang dicabut itu selang oksigennya baru mati. Next. Ini dari kanan ke kiri ya. Gue yang semangat nulis sambil ngebayangin karya gue bisa tembus pasar dunia. 5 menit kemudian sadar kalau KBBI aja masih berantakan, ditambah mager nulis. Gini. Gak apa-apa kalau kita itu bermimpi setinggi langit. Misalnya kamu bermimpi tulisanmu tembus pasar dunia atau dijadiin film atau apa, gak masalah. Gak apa-apa mimpi setinggi langit. Kalaupun jatuh kan nanti jatuhnya di antara bintang. Itu kalau gak salah quote-nya siapa ya, lupa saya namanya. Terus ini 5 menit kemudian sadar kalau KBBI aja masih berantakan, ditambah mager nulis. Kalau cuman KBBI aja kamu masih bisa belajar, sering waktu pasti bisa kok. Kalau mager nulis ini nyembuhinya susah ya, tergantung dengan mentalitas si penulisnya sendiri. Oke, next. Saat temanku menelpon dan curhat ketika aku sedang membaca Wattpad. Banyak banget deh bacotnya, tutup ya. Not bad. Sangat related ya. Saya juga kadang malas untuk balas WA atau angkat telepon kalau saya masih kerjakan sesuatu yang menurut saya penting.
Ya mungkin menurut dia ini penting, baca Wattpad itu penting ya. Tiap orang kan punya barometer kepentingan masing-masing. Ada tingkatannya, levelnya masing-masing. Next. Tidak Budi, itu bukan writer's block, tapi malas dengan gaya. Not bad. Next. Cerita romance, cerita fiksi remaja. Romance, fiksi remaja, cerita 21 plus. Boink Doggy. Not bad. Next. Newbie lagi cari cara supaya famous di Wattpad. Senior, jangan sampai dia lihat tagarku. Ini antara dia pakai semua tagar atau ada tagar cerita 21 plus atau cerita gitu. Tapi gini, kalau newbie, kalau kita masih pemula kan, kalau tujuan kita menulis di Wattpad, apalagi sebagai pemula, tujuan kita itu hanya untuk famous, just leave it, forget it. Jangan pernah menulis untuk jadi famous. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kamu bakal berhenti di tengah jalan. Menulis itu perjalanannya pasti panjang dan penuh lika-liku. Nah, di lika-liku itu, disitulah kamu membentuk mental. Pokoknya mentalmu terasa di situ, diasah di situ, di lika-liku itu. Nanti kamu jadi penulis yang kuat dan berkualitas. Kalau cuman sekadar cari famous, nanti kamu pakai jalan pintasnya, pakai tagar ini itulah. Terus kamu bisa mencapai level keterkenal kamu bisa terkenal dengan cara cepat sesuai dengan keinginanmu. Tapi kamu pakai cara yang salah, yaitu cara simple, jalan singkat. Kamu tidak lewati yang namanya lika-liku kepenulisan. Saat kamu ada di puncak itu, mentalmu belum terasa, belum diasah, belum dilatih. Saat kamu mendapat kritik dari orang, menegur kamu, pasti kamu cepat, itu namanya trigger. Langsung marah dan langsung bawa views dan followersmu sebagai patokan kalau kamu itu sukses dan udah hebat. Nah, itu penulis bermental lemah. Kalau kita kasih kritik atau teguran, pasti selalu jadikan followers dan views yang jumlahnya sangat tinggi sebagai justifikasi kalau dia itu sudah hebat dan dia itu benar. Itu kalau kalian tujuannya hanya mencari famous, mental akan lemah. Kalau kamu bikin cerita baru, ada viewsnya dikit, pasti langsung down. Next. Wih, keren cerita. Ceweknya badass, gak menye-menye, humornya bikin ngakak sampai banting rumah. Pengen buat juga, mulai nulis. Pas baca ulang, dies in cringe. Ini permasalahan originalitas. Gini, kalau kita lihat ada orang yang lain itu sukses, misalnya dia nulis cerita ini sukses, kamu tidak perlu ikut-ikutan tulis seperti itu, karena tiap orang itu pasti punya ciri khasnya, pasti punya kalau di dunia nyata ada istilahnya shiokaya. Ada jalur kesuksesannya masing-masing. Mungkin dia suksesnya di genre romance, kamu gak perlu tulis romance. Kalau memang kekuatan terbesar menulismu itu ada di genre
misteri misalnya, atau di fantasi. Fokus aja sama dirimu sendiri, kembangkan skillmu di genre yang itu, nanti pasti sukses. Ya pasti cringe karena kamu kan tidak, karena itu bukan tempat mainmu istilahnya. Entah apa pilihan katanya. Udah ngantuk sih, nggak bisa mikir lebih lagi. Next, pengen jadi penulis famous tapi nulis aja mengkambing hitamkan mood. Kalau motivasinya famous ya seperti yang saya jelaskan di atas tadi kan, mental lemah. Jadi jangan heran kalau dikit-dikit cari alasan. Kebetulan ya deketan mereka. Next, bro, gue bingung nih. Gue pengen banget jadi penulis, tapi gue malas nulis. Ada saran nggak? Saranku adalah benturkan dirimu ke dinding. Oke, not bad. Emang ada ya orang yang kayak gini? Pengen jadi penulis tapi malas nulis. Yo, ada banyak. Next. Ada 3 hal yang sulit diprediksi kepastiannya: maut, sinyal internet, dan kapan PPKM tak lagi diperpanjang. Sayangnya saya nggak punya webcam ya. Bukan nggak punya webcam. Andai aja saya bikin video ada sama face kamera gitu, ekspresi saya mungkin ini, tanda tanya 3 ini. Kemarin kan saya kemarin saya tulis eventnya itu bikin meme tentang kepenulisan dan Wattpad. Kalau menurut saya ini sih tidak ada kaitannya dengan Wattpad ya, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Wattpad. Tapi not bad, gak apa-apa ikut meramaikan. Next, air dingin ya, sedingin para bad boy di Wattpad. Come on, kenapa imbuhannya disambung? Air dingin ya, sedingin para bad boy di Wattpad. Terus dia ini ngeganja ya, cimeng, not bad, ngefly. Next, susah banget bacanya. Ini cerita baru yang tiba-tiba muncul, author yang fokus ke satu cerita. Ini cerita baru yang tiba-tiba muncul, author yang tetap pada jalannya. Ini cerita baru yang tiba-tiba muncul, author yang mulai melirik ide barunya. Author, oke, kita pindah haluan. Ini penulis mental lemah. Ini kan sama kayak penjelasan saya di atas tadi. Jangan lihat suksesnya orang lain. Misalnya dia cerita nulis cerita tentang ini, terus tiba-tiba viewsnya rame, banyak yang ini itu vote apa segala macam, terus kita ikut-ikutan nulis cerita seperti itu. That's not gonna work. Hasilnya bakalan cringe. Next, ketika cerita yang mengandung unsur 18+ ditambah bahasanya, damn it, ditambah bahasanya ini jangan dipisah. Ditambah bahasanya yang acak-acakan lebih laku dari cerita gue yang mengandung sains dan ilmu pengetahuan. Sains dan ilmu pengetahuan. Arti dari sains itu apa? Not bad, gue be like, sumpah gue gak apa-apa gue mah. Not bad. Next, genre bacaan. Ini genre Wattpad ya. Gue yang Jonas be like, warning 21+, adegan dewasa. Pelariannya ke tempat yang kayak gitu ya. Not bad. Wait, perasaan dari tadi namanya Bun Cleopatra yang terus muncul ya.
Gila dah, semua postingan di react, dikasih like. Gila, 110 postingan. Next. Potret seorang author setelah mengalahkan writer block. Berjuang mati-matian dia. Wah, not bad. Next. Ketika ada promosi bimbingan belajar ya. Ketika ada yang promosi cerita Wattpad 18+, Mafia, CEO, geng motor, dan nikah muda. Link cepat. Not bad. T-Rex. Habis baca cerita sepuh. Oke. Insecurity. Uphight. Ngantuk. Sorry. Ini sudah gila, jam 3 pagi. Lapar, ngantuk. Next. Aku saat menulis novel yang ada di kepala. Ini romance, tentara, kesatria, bla 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 yang udah ditulis. Ini dari SpongeBob ya. Ini sama kayak yang tadi karena karena kemampuan storytelling sama kemampuan menulisnya masih kurang lah. Oke, not bad. Next. Momen ketika seseorang yang bilang, kan itu cuma fiksi. Ya udah, terserah autornya dong. Gue bilang, pukul kepalanya doang dosa gak ya? Selain dosa, kamu juga bisa dituntut pasal kekerasan. Bakal dipenjara juga loh. Jadi jangan pakai kekerasan ya. Usahakan pakai verbal aja. Next. Di Indonesia itu writer's block itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah Anda tidak punya ide untuk melanjutkan tulisanmu lagi. Tipikal Cak Lontong. Not bad. Next. Pembaca yang gak sabaran dan suka neror. Author yang sedang mengalami writer's block. Oke. Next. Nikah muda, Jogan, Ice Boy, Psychopath, geng motor, murid baru, bad boy, bucin, CEO. Logika cerita. Yep. That's the missing part right there. Biasanya cerita-cerita seperti ini tuh mereka bakal abaikan logical fallacy. Pasti banyak di sana, pasti banyak kita temui. Contohnya kayak cerita CEO, kan tadi ada di meme di atas itu, yang anak sekolahan tapi ketua mafia, terus pemimpin perusahaan tapi keluarganya nggak ada yang tahu. Itu kan bullshit kan. Itu kan logikanya di mana itu kayak gitu. Tapi ya. Next. Anak Wattpad setelah baca scene aku ingin punya pacar. Biasanya ceweknya kayak gini. Next. Momen ketika lu lagi rebahan, ide cerita meledak di pikiran lu. Pas mau bikin cerita, nge-lag asu. Gini. Wattpad itu memang karena aplikasinya masih kurang sempurna ya kalau menurut saya. Jadi kadang sangat lemot kalau kita nulis langsung itu lemot. Bukan karena HP-nya kita yang kentang, bukan karena HP kentang ya. Saya pernah nulis di Wattpad pakai HP Asus ROG 3. Itu HP terkencang tahun lalu, HP paling powerful.
kita bisa main PUBG rata kanan dan tanpa ngeframe sedikit pun. Tapi dipakai buat nulis Wattpad, bisa-bisanya nge-lag. Itu bukan karena HP, tapi karena aplikasinya kurang sempurna. Jadi kita bisa pakai cara lain. Coba nulis di notepad, atau nulis di notepad. Setelah ceritanya selesai, terus disalin ke aplikasi Wattpad tadi. Atau mau cara paling aman, nulis di Wattpad website. Dah, itu aja. Next. Not bad. Saat disambungi sama dia. Oh my goodness. Usahakan. Saat di Jamban be like, pengen nulis Wattpad, temanya ini, alurnya gini, nama itu, konfliknya ini, bla 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 bla. Saat keluar Jamban be like, tadi gimana ya? Gini. Oh iya, ini kan di Jamban ya. Gini, saya itu kalau kemana-mana selalu punya buku catatan kecil banget, itu selalu ada di sakunya saya, sama pulpen juga, biar kalau tiba-tiba ada ide bisa langsung saya tulis ke kertas. Atau tapi kalau kalian malas pegang buku catatan kayak gitu, kan bisa langsung ketik di HP, ketik di note HP, kan gampang, biar nggak lupa kayak gini. Not bad. Next. Realita yang menjengkelkan. Ketika dapat DM minta di back feedbackan, padahal gak pernah ngajak. Okay, not bad. Next. Nulis cerita di Wattpad, gak ada yang baca, tetap menulis. Ini dia. Ini mental penulis yang bagus, yang kuat, yang harus ditiru, yang seperti ini. Tetap tulis saja, gak usah pedulikan apa kata orang, dan gak perlu approval dari orang lain. Ekspresikan aja imajinasimu. Dah, itu aja. Kalau kamu sibuk mikir untuk cari approvalnya orang lain, nanti ujung-ujungnya kamu malas lagi nulisnya, ngedown lagi. Lihat view dikit, ngedown, akhirnya gak kelar-kelar nulis. Next. Aku yang berusaha fokus nulis, tugas, mood, malas. Ini alasan aja ini. But not bad. Next. Bosan main Facebook, cek Wattpad buat liatin chapter kosong, main Facebook lagi. Ini real ya, sering dialami juga. Hampir semua penulis lah alami yang kayak gini. Hampir semua. Not bad. Next. Akhirnya selesai ya. Ini yang terakhir ya. Gila, sampai 1 jam. Sekarang udah jam 3 pagi. Not bad. Oke. Ini saya dari kemarin itu sengaja minta bantuannya para admin dan moderator buat ACC, biar saya nggak lihat lebih dulu memenya. Jadi ini saya hari ini semuanya, saya baca hari ini semuanya. Oke, sekarang pemenangnya sudah ada di kepalanya saya. Ada satu meme tadi yang masih ada di kepala saya, masih saya ingat. Oke. Wah, ini memenya bagus-bagus semua. Tapi kan seperti
Kata saya, seperti yang saya tulis kemarin, kita hanya butuh satu pemenang. Ini Battle Royale. There's only one winner. There's only one winner. Jadi hanya ada satu pemenang. Dan perasaan tadi saya nggak lihat yang ini ya. Kok bisa terlewatkan ya? Oke. Apa ini? Penampakan ketika lagi baca Wattpad sambil rebahan. Baca sambil rebahan. Usahakan jangan baca sambil rebahan ya. Saya kalau mau baca sesuatu itu pasti saya usahakan duduk, terus siapin kopi atau cemilan. Kalau rebahan itu nanti jadi habit buruk buat kalian. Jadi kebiasaan yang buruk nanti. Wait, kok bisa ini terlewatkan ya? Oke. Not bad. Ini siapa ya? Not bad. Oke, sudah semuanya. Oke. Dari 110 postingan meme yang ada ini, pemenangnya adalah yang lucu, yang bisa bikin saya ketawa tadi. Soalnya saya sangat ngantuk ya sekarang, ngantuk, capek, lapar. Dan benar-benar harus yang benar-benar lucu yang bisa bikin ketawa. Nah, ini dia. Oke, pemenangnya RTP ya, meme yang ini. Kok lama di pasar, habis borong makanan, borong pakaian, borong tag. God damn it. Oke. Ini untuk pemenangnya. Kamu coba nanti kamu inbox saya ya, atau VA atau apa terserah. Sekalian kirim nomor rekeningnya juga, biar bisa langsung saya berikan hadiahnya. Oke. Event ini berakhir ya. Video ini juga mau saya akhiri sekarang. Udah 1 jam lebih. Oke, sebagai penutupnya, terima kasih banyak buat semua yang ikut meramaikan event ini. Terima kasih banyak. Walaupun gak menang hari ini, masih ada event-event lagi besok-besoknya. Masih ada event lagi yang menanti. Jadi jangan patah semangat. Juga terima kasih buat para admin dan moderator ya yang bantu untuk ACC postingan ini. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak untuk semuanya. Selamat pagi. Have a nice day.